Hai guys, balik lagi sama gue Andrew yang mau dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video Quick Hits kali ini gue akan memberikan tutorial lengkap bagaimana cara menggunakan Garmin Fenix 7 biar lo udah beli mahal-mahal, lo bisa optimal ini. Oke, tanpa panjang lebar, let's check it out. Sebelum lanjut, gue mau kasih tahu kalau misalnya video ini cukup panjang, jadi langsung skip aja berdasarkan poin-poin yang pengen lo ketahui dengan mengklik timestamp yang kita udah taruh di bagian deskripsi ya. Oke, pertama-tama gue bakal kasih lihat lo terkait model comparisonnya. Kalau misalnya Fenix 7 itu ada banyak banget comparisonnya, tapi yang paling bisa di highlight yaitu kalau misalnya yang Sapphire itu ada teknologi multibandnya untuk satelitnya ya. Nih gue langsung kasih tampilannya aja. Ini secara tabelnya di on screen. Perbedaan-perbedaan mendasarnya antara model Fenix 7.1 dan Fenix 7 yang lainnya. Mungkin lo bisa screenshot. Di part 2 ini gue bakal kasih tahu lo button dan basic functionnya. Buat yang udah familiar dengan ekosistem Garmin, mungkin ini terasa redundant, tapi buat lo semua yang Fenix 7-nya happens to be adalah unit Garmin pertamanya, bisa langsung simak bagian ini, yaitu gue langsung kasih tahu di mana di sisi kiri ini di Fenix 7 itu ada 3 button, atas, tengah, dan bawah, dan di sisi kanannya ada atas dan bawah. Nah, kita mulai dulu yang sisi kiri atas. Sisi kiri atas ini kalau misal dipencet, ini akan membangunkan si jamnya, jadi lampunya nyala. Sedangkan kalau misalnya ditahan, dia akan munculin menu-menu kontrolnya ya, menu-menu kontrolnya. Sedangkan kalau misalnya yang tengah dan bawah, kenapa gue langsung kasih tahu dua-duanya itu anggapnya watch face itu kayak semacam kayak salah satu opsi ya. Watch face itu opsi. Dan kalau misalnya lo mau lihat widget itu langsung pencet yang misal ke atas ya udah tinggal pencet yang tengah. Sedangkan ke bawah itu untuk mengakses, jadi kayak widget watch face, widget watch face. Jadi kayak tinggal naik turunin, naiknya menggunakan tombol tengah, turunnya menggunakan tombol kiri bawah gitu ya. Terus bagaimana kalau misalnya yang tengah ini kita tahan? Nah, kalau tengah ini kita tahan itu akan mengeluarkan settings. Nah, bisa lihat di sini settings. Dan kalau yang kiri bawah itu kalau ditahan, itu kalau misalnya lu udah konekin misal ke Spotify itu bisa langsung akses ke music control lu lah, semacam itu. Jadi gampang ya. Nah, sedangkan tadi lu mungkin udah sempat lihat untuk back itu tinggal yang kanan bawah ya, kanan bawah. Misalnya lu udah masuk widget terus kanan bawah itu untuk mundur lah, kayak gitu. Untuk back, apapun lu lagi di mana mau back kanan bawah. Sedangkan kalau misalnya yang kanan atas ini untuk mengakses kayak sport profile, terus kayak health snapshot, terus HRV stress, dan ekspedisi, navigasi, dan map itu dengan kanan atas. Dan kalau misalnya lo mau pilih salah satu dari kegiatannya atau sport profile-nya, tinggal pencet kanan atas lagi. Jadi kayak kanan atas itu kayak semacam tombol yes-nya ya. Nah, sebenarnya tombol ini kita sebutnya tuh tombol hotkeys. Nah, tombol hotkeys itu bisa kita ubah-ubah sesuai dengan preferensi kita. Yang tadi gue sebutin itu adalah fungsi-fungsi yang by default gitu ya. Tapi kalau misalnya lu baru pertama kali ya keep it default dulu aja. Tapi kalau misalnya lu udah semakin ngerti, lu mau ganti defaultnya juga boleh. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Lu bisa lihat ya di sini ada tulisan hotkeys, tinggal lu pencet. Nah, tinggal lu ganti fungsi-fungsi ini gunanya untuk apa aja. Misal lu tadi nggak suka kalau misalnya fungsi yang apa namanya, yang kiri bawah tadi kan itu untuk musik control. Nah, ini kan dia ada tulisan hold down. Jadi kalau misalnya lu lihat di sini di sekitaran sini itu kan ada tulisannya, ada down button, terus ada up menu button. Nah, sebenarnya tadi gue bilang atas bawah itu biar lebih simple aja. Nah, ini hold down-nya bisa lu tinggal pencet kanan atas.
Terus lu pilih deh antara mau ganti jadi music controls atau enggak jadi kayak navigation gitu. Jadi sesimpel itu sih untuk button dan fungsi-fungsi basic dari si Garmin Fenix 7. Oke, sekarang gue bakal ngomongin terkait watch face dan widgetsnya ya. Pertama-tama gue mau kasih tahu watch face yang di Fenix 7 itu sebenarnya agak unik loh, dimana watch face-nya ini bisa kalau lu tahan salah satu ikonnya di sini itu bisa memberikan langsung datanya nih. Contohnya gue ulang lagi ya. Misalnya ada data steps, kita pencet di sini, kita tahan, ini bisa langsung ke widget si steps-nya ya. Nah, terus bisa lu lihat juga detailnya. Itu, terus kita coba yang lain, misalnya yang hati, ini juga bisa lu geser-geser seperti ini. Jadi kayak gue ngerasanya ada sensasi semacam kayak si Coros sih. Coros tuh bisa digeser-geser gitu ya datanya, gitu. Terus itu terkait si watch face yang lu lagi pakai. Kebetulan yang gue lagi pakai yang ini. Bagaimana kalau misalnya lu mau merubah watch face-nya ya? Watch face-nya tinggal ditahan tengahnya. Dan ada watch face di sini. Dan itu lu bisa gonta-ganti. Gitu. Terus kalau misalnya lu mau yang ini, tinggal pencet yang kanan atas. Oke, pasti lu bertanya, oh kalau misalnya gue mau download watch face yang belum ada di jam gua itu gimana? Itu nanti di part yang ada hubungannya dengan Garmin IQ Store ya, gitu. Nah, terus kalau misalnya sekarang kita ngomongin terkait widget. Nah, widget buat yang belum tahu juga, yang baru di dunia smartwatch gitu, widget tuh kayak tampilan-tampilan data seperti ini kita sebutnya widget gitu ya. Jadi kayak solar intensity itu widget solar intensity, weather itu widget ya weather, dan ABC, dan ini ada training status dan macam-macam. Nah, widgetnya ini juga bisa lu ubah-ubah ya. Nah, caranya gimana? Misal kalau lu mau tambahin, kebetulan ini gue udah tampilin semua, tapi kalau misalnya lu mau tambahin, tinggal diedit. Terus kita tinggal pilih yang ke paling bagian bawah, yaitu add. Jadi tinggal ditambahin, tapi karena gue udah tambahin semua yang by default ke bagian widget glance itu udah ke bagian ke depan, jadi dia udah nggak ada. Gitu ya. Jadi itu intinya kita bisa gonta-ganti. Kalau misalnya kita mau remove juga bisa. Misalnya temperaturnya gue nggak mau munculin lah, nggak perlu. Misalnya seperti itu, tinggal dipencet aja terus pilih yang ada icon tong sampahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau add lagi, tinggal pencet add, terus ke temperatur. Gitu. Jadi itu widget dan watch face. Sekarang gue mau kasih lihat lu cara bagaimana memperkan atau mengkonekkan HP lu atau smartphone dengan si Fenix 7 sekaligus dengan cara memperkan sebuah aksesoris yang tentunya kompatibel ya dengan jam Garmin lu, entah itu footpod ataupun itu earbuds ataupun bone conduction headphone. Oke, kita mulai dulu dengan memperkan smartphone ya. Nah, di sini sebenarnya smartphone gue sudah terkonek dengan si Fenix 7, tapi gue kasih lihat aja caranya mengakses menu untuk menghubungkan ya. Salah satunya dengan cara ditahan tengahnya, terus sampai lu ketemu yang namanya connectivity. Connectivity itu juga di dalamnya ada submenu, selain phone itu ada WiFi gitu. Nah, tinggal dipencet phone. Dan ini kebetulan kayak tadi gue bilang statusnya sudah connect. Tapi kalau misalnya statusnya masih belum ada atau nggak disconnected, itu tinggal lu pair phone. Dan pada saat seperti ini pastikan nanti lu sudah mempunyai aplikasi Garmin Connect dan Bluetooth-nya juga sudah dinyalakan gitu. Nanti dari situ tinggal diikutin aja proses-prosesnya seperti itu. Oke? Dan kalau misalnya lu ada kayak kendala, misalnya kayak kok gue nggak menerima notifikasi atau apa, tinggal langsung ke halaman phone ini dan pastikan statusnya itu sudah connected atau enggak. Kadang gue suka kayak mainin gini, gue offin terus gue konekin lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya tinggal buka aja di Bluetooth dari entah itu iOS lu atau Android. Terus pastikan juga lu juga udah buka di Garmin Connect. Nah di situ bisa tinggal dipilih aja ini Garmin apa. Sebenarnya sih untuk semua Garmin sama, tapi karena ini untuk video tutorial Fenix 7 lu pilihnya si Fenix 7 pada halaman Garmin Connect-nya. Oke. Nah, sekarang kalau terkait yang lain, bagaimana kalau misalnya let's say lu mau mengkonekkan aksesoris tambahan.
Misalnya dalam contoh ini gue contohin bone conduction headphone yang dimana memang cocok banget buat lari biar lu tahu awareness sekitar lu. Tinggal kesini aja dan gue ambil dulu nih hanya sebagai contoh. Kalau tadi itu untuk pairingkan phone atau mengkonekkan smartphone lu ke si Garmin Fenix 7, sekarang gue bakal kasih lihat lu menu yang harus lu akses kalau misalnya lu mau mengkonekkan aksesoris, salah satunya bone conduction headphone dari Shock ini ya. Jadi tinggal ke menunya itu tadi kan kalau misalnya yang sebelumnya itu dia itu ada di bawah connectivity ya, yang pair phone itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk aksesoris, sensor and accessories, terus tinggal pencet add new, dan tinggal search all sensors saja, tapi pastikan device yang ingin konekkan itu juga dalam mode pairing. Dan sekarang gue mau kasih tahu lu bagaimana cara mendownload sebuah musik dari akun Spotify atau akun streaming service lu melewati sebuah WiFi untuk bisa dinikmati di Garmin Fenix 7. Pertama-tama pastikan dulu nih lu sudah mendownload si streaming service-nya dalam hal ini yaitu Spotify. Tapi sebenarnya nggak melulu musik Spotify. Misalnya lu ada streaming service yang lain yang lu pakai, itu bisa, tapi yang gue biasa pakai itu Spotify dan harus akun premium, jadi lu bisa download. Nah, kalau misalnya lu sudah mendownload atau menginstal, ini tampilannya akan di bawah dari logo Spotify-nya itu akan menjadi uninstall karena asumsinya sudah terinstall di dalam HP lu, yaitu lewat aplikasi yang namanya Connect IQ ya, Connect IQ Store. Nah, terus kalau misalnya udah, untuk memastikannya lagi, yaitu lu ke home, terus lu klik device-nya, dan lu pilih sampai musik, dan pastikan di bagian music providers itu di bagian kolom install-nya sudah ada si Spotify. Nah, kalau misalnya sudah begitu, lanjut ke si ininya ya, ke jamnya. Nah, untuk di jamnya, pertama-tama bagaimana dia bisa berkomunikasi, yaitu kan menggunakan WiFi. Nah, seperti yang tadi lu udah lihat di segmen sebelumnya, dia itu si WiFi ada dalam sub menu yang namanya connectivity. Tadi kan gue udah kasih lihat kalau misalnya untuk mempairingkan ke phone, sekarang mempairingkan ke WiFi. Simple aja, sama kayak misalnya dengan laptop dan smartphone. Pas lu pencet, dia akan, karena ini gue udah connect ya, tapi lu bisa cek yang available seperti apa dengan add network, dan kalau di sini gue udah terconnect gitu. Oke. Jadi basically tinggal ke WiFi, terus lu langsung pastikan statusnya tuh udah on. Kalau misalnya tadi sebelumnya udah lu memilih networknya. Seperti biasa, pas lu nanti masukin WiFi-nya bakal diminta password, dan untungnya karena di sini touchscreen, jadi lebih mudah nih untuk memasukkan password WiFi lu. Apalagi kalau password WiFi lu karakternya aneh-aneh. Nah, ini salah satu ya enaknya kalau misalnya jamnya udah touchscreen ya. Oke. Sekarang dengan asumsi lu sudah menginstall secara proper Spotify account lu, sudah dikonekkan dengan akun Garmin Connect lu, dan lu juga sudah terkoneksi dengan WiFi, dan jam ini juga terkoneksi dengan smartphone lu. Sekarang kita langsung coba pindahkan musiknya dari akun Spotify Premium lu langsung ke jamnya. Jadi lu lari nggak usah bawa smartphone lagi kalau memang itu yang lu cari. Oke, tinggal tahan di yang kiri bawah. Oke, yang kiri bawah nanti dia akan muncul library, dan lu bisa langsung pilih add music and podcast misalnya, dan lu pilih playlist misalnya, dan lu pilih misalnya apapun lah ya, kita pilih, pencet dengan kanan atas. Dia akan bilang searching for WiFi dan network. Kalau misalnya lu memang sudah terkoneksi dengan WiFi, jadi tinggal tungguin aja. Dia akan searching. Tunggu sampai di mana halaman di jamnya berubah seperti ini, sync Spotify, dan ada persenannya itu berapa persen yang komplit. Ini waktunya biasanya agak lama tergantung dengan jumlah lagu yang ada di dalam playlist lu atau enggak durasi podcast yang ingin lu download. Tapi intinya ini akan menguras banyak baterai, jadi biasanya sih kalau gua langsung
gua colok aja ke chargeran. Jadi misalnya lu lagi kayak laptopan gitu, lu colok aja untuk biar dia itu nggak terlalu terkuras lah baterainya, seperti itu. Karena kalau misalnya lu berasumsi pengen lari, nah terus kayak 15 menit sebelumnya pengen ngisi lagu ada berapa ratus gitu, nah itu biasanya takes time dan menguras baterai banget. Jadi gue saranin sih kayak sehari sebelum, kalau misalnya lu mau ada lari pagi, lu udah siapin aja dulu. Karena ini lu bisa lihat prosesnya masih cukup agak lama ya, gitu. Sekarang gue bakal kasih tahu bagaimana cara merubah pengaturan atau setting dari backlight India lampu dari si Fenix 7. Ingat kalau misalnya yang si Fenix 7 yang non X itu nggak punya center ya, maksudnya center yang ada di bagian sininya nih. Nah ini nggak ada. Oke, sekarang ini kita ngomongin backlight yang ada di permukaan layar dari si jamnya. Kita bakal coba untuk meredupkan dan menerangkannya. Cara bagaimana? Tahan bagian kiri yang tengah. Oke, kita cari yang namanya sistem. Sampai ke bawah, dia ada di bawah, atau enggak sebenarnya lu tinggal ke atas sih. Ke atas sekali pas awal-awal itu bisa langsung ke sistem, dan ada backlight ya di sini. Tinggal pilih. Jadi ada during activity, general use, dan during sleep ya. Kita coba general use. Ini brightness-nya bisa di sini, bisa lu turunin. Ini gue 100-in karena biasa untuk kayak shooting gue selalu ke 100-in. Terus keys and touch bisa di on, off, seperti ini. Gue selalu on. Terus alert, wrist gesture itu maksudnya kalau lu iniin dia kayak akan nyala gitu ya. Terus timeoutnya juga bisa lu setelah berapa detik baru dia mati lampunya, bisa lu setting di sini. Nah kalau misalnya lu mau mengatur, ada pengaturan khusus pada saat lagi melakukan aktivitas olahraga, yaitu lu tinggal pilih si during activity, jadi kayak bisa disesuaikan gitu. Jadi memang pengaturan backlightnya itu dibagi dalam 3 kondisi, yaitu pada saat lu lagi beraktivitas olahraga, terus pada saat ya lu tidak berolahraga itu dianggapnya general use, dan pada saat lu tidur. Jadi tinggal lu sesuaikan aja backlight settingnya. Sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana mengkonfigurasi jam lu. Misalnya kayak pada saat lu berlari, lu misalnya data screen-nya lu pengen ganti tapi males gantinya langsung ke jam. Itu gampang banget. Tinggal pertama-tama lu pilih dulu yang lambang dari device-nya itu yang ada di aplikasi Garmin Connect, dalam hal ini si Fenix 7 ya pastinya yang terkonek. Dan pada saat lu udah klik, dia akan munculkan ya ini Fenix 7 Sapphire Solar, posisi yang connected, dan tinggal pilih activities and apps. Nah tadi kan contohnya run, terus pilih aja data screen, terus tinggal pilih deh apa yang ingin lu ganti di sini. Gitu. Jadi banyak banget data-data fields-nya yang lu bisa sesuaikan dengan keperluan data lu pada saat olahraga. Dan kalau misalnya lu udah milih untuk memastikannya lagi, lu bisa dengan pastikan itu biasanya sih auto sync, tapi hanya untuk kayak buat make sure kalau misalnya lu ngerasa kok nggak ngesing-ngesing, ya udah tinggal pencet di sini kiri atas ditahan dan langsung pilih sync. Sekarang gue bakal kasih lihat lu bagaimana cara melihat atau mengakses yang namanya health snapshot, training status, dan training readiness. Pertama-tama health snapshot itu apa? Health snapshot adalah semacam kayak sesi untuk memberikan gambaran terkait data-data kesehatan lu. Cara mengaksesnya gimana? Yaitu yang kanan atas dipilih. Dan lu bisa cari di sini. Jadi dia tuh stratanya tuh selevel sama kayak aktivitas ya, aktivitas olahraga. Lu cari yang namanya health snapshot di sini. Nah pada saat lu pilih pastikan jangan kayak gue, ini kan gue buat contohin ke lu. Saat lu dipilih udah dipakai di tangan lu dengan ya kurang lebih jaraknya seperti ini ya. Dan setelah lu pencet press start to measure, dia akan selama 2 menit dia akan mengukur data-data kesehatan lu dan di mana lu harus duduk diam gitu. Oke, yang diukur itu ada kayak semacam pulse ox, terus ada stress, ada heart rate, dan respirasi, dan juga nanti ada tampilan data HRV-nya seperti itu. Oke, sekarang kalau misalnya kita skip di sini, kita langsung ke
mengakses widget yang tadi gue bilang, yaitu training status dan training readiness. Sebenarnya itu widget, salah satu widget, dan tinggal diakses aja. Ini training status bisa dilihat di sini, bisa pencet, ada masukannya juga. Terus ada di sini bisa dilihat lagi. Dan bisa lihat V2 Max. Nah, macam-macam. Itu training status. Dan kalau misalnya untuk training readiness, nah ini bisa lihat di sini. Itu merupakan widget juga. Oke, bisa lihat di sini HRV, acute load, dan sleep history. Sekarang gue mau kasih tahu bagaimana cara merubah GPS setting. Pertama-tama lu langsung ke sistem. Sistem itu bisa diakses dengan pencet yang ini ya, tombol tengah itu ditekan, terus langsung cari menu yang namanya sistem. Terus setelah ke sistem, lu ada satellites, langsung lu bisa ganti-ganti. Pertama-tama ada yang off, GPS only, all system, dan all plus multiband. Kalau misalnya lu memang memerlukan keakuratan yang paling tinggi, jadi tinggal dipilih. Sekarang gue mau kasih tahu terkait course, bagaimana cara memasukkannya ke olahraga yang menggunakan GPS, misalnya seperti lari. Nah, kalau misalnya lu sudah memasukkan, ini contohnya akan seperti ini. Dimana pas lu pilih lari, lu langsung pilih yang options ya. Optionsnya itu bisa diakses dengan pencet yang tengah pas awal-awal, dan ada course. Nah, di sini lu sebenarnya bisa langsung create new langsung dari jamnya. Seperti ini. Dan add lokasi, add location, bisa current locations, habis itu save locations, dan bisa juga use maps atau enggak map points. Tapi menurut pendapat gua paling gampang itu menambahkan course itu langsung dari smartphone. Caranya seperti ini nih. Jadi untuk memindahkan course dari Garmin Connect ke jam itu gampang banget. Tinggal di halaman home, tinggal pilih more. Habis pilih more, pilih training and planning. Habis itu pilih course, terus langsung pilih mana yang mau dikirim. Tapi let's say kita mau bikin yang baru, kita pilih running, terus automatic. Contohnya, oke, course name-nya kita biar gampang, kita terus saja test run. Oke. Kalau udah, kita langsung next. Terus kita pencet aja. Ini sebagai demo aja ya, demo. Dan terus langsung send to device. Pilih juga device-nya mana. Oke. Nah, pada saat ini sudah ke-sync, dia akan langsung menjadi salah satu opsi course-nya ya. Sync in progress. Dan ini ada yang tadi ya kita bikin dari aplikasi Garmin Connect yang namanya Test Run. Ini udah muncul ada di jam Garmin Fenix 7 kalian. Sekarang bagaimana kalau misalnya lu ingin menambahkan map topo atau topo map yang belum ada di jam Garmin Fenix 7 lu? Bisa dengan mengakses, again pilih yang kiri tengah ini untuk ditahan. Terus kita langsung cari yang namanya menu map, terus map manager, dan contohnya tadi kan gua kasih contoh Topo Active Maps ya. Let's say kita pengen download, sebenarnya ini bisa juga di-download dari aplikasi desktop yang namanya Garmin Express. Tapi kalau misal mau dari jamnya, ini juga bisa dengan add map. Yang pastinya lu mesti ngeliat segmen gue yang tadi, yang terkait connecting dengan WiFi ya. Itu karena memang ini kan di-download dari internet, jadi harus connect dengan WiFi. Oke, jadi abis itu tinggal lu pilih aja. Misalnya lu nanti nih pengen kayak ada liburan ke luar negeri,
lu lagi ada di Europe ataupun intinya yang tidak ada di dalam jam lu saat ini, nah lu bisa langsung download aja. Tapi gue mesti wanti-wanti ke lu kalau ini takes time dan ini akan menyerap sangat banyak baterai. Dan sekarang gue mau kasih tahu lu bagaimana cara mendownload aplikasi ataupun kayak watch face yang berasal dari Connect IQ Store yang tadinya harus selalu menggunakan aplikasi smartphone dulu, yaitu Connect IQ Store, terus baru bisa dipindahin ke jam setelah di-sync ya tentunya. Jam-jam Garmin yang baru, Connect IQ Store itu bisa langsung diakses di jamnya. Tapi memang kalau menurut temuan gue sih ini memang agak terbatas. Tinggal pilih, ini ada Connect IQ Store. Pilihnya ini di kanan atas ya. Kanan atas ini dia setara sama kayak aktivitas-aktivitas gitu. Terus dia bakal ada yang recommended gitu, ada yang dua available. Kalau misalnya udah, seperti biasa tinggal dipencet, pilih, terus install. Dan ingat, seperti biasa, seperti segmen yang gue udah sampaikan, ini semuanya harus sudah terkonek secara sukses ya Wi-Fi-nya. Jadi lu bisa melakukan yang barusan gue lakukan. Oke, segitu dulu aja tutorial dari Garmin Fenix 7. Semoga lu terbantu sehingga bisa mengoptimalkan si Garmin Fenix 7 lu. Sayang dong kalau misalnya smartwatch yang mahal-mahal udah beli kurang optimal penggunaannya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan setelah dari lu menonton video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Atau juga bisa lu tujukan lewat DM, yaitu DM Instagram @WearIndonesiaOfficial, ataupun juga bisa main-main sekalian ke TikToknya WearIndonesiaOfficial. Nah, kalau misalnya mau support seperti biasa, bisa dengan like, share, dan komen. Dan bisa juga kalau misalnya mau support lebih lanjut lagi dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas di channel YouTube Via Official ini. Oke, thank you and until next time.